Ramadan pada tahun 1444 Hijriah di episode yang ke-16 yang tentunya akan semakin seru karena perkembangan teknologi saat ini sungguh telah memberikan investasi besar bagi perjalanan kultur dan budaya dari berbagai dimensi kehidupan termasuk juga di dunia pendidikan dan industri tentunya. Nah, di era global seperti saat ini, kecepatan memperoleh informasi akan menjadi modal utama dalam rangka menentukan langkah ke depan untuk memotivasi sobat-sobat agar terus berkembang dan maju di bidang IT. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Atiq Rizky. Di sini saya sebagai host yang akan memandu kegiatan webinar bulan suci Ramadan yang berjudul Build Your Personal Brand yang akan dibawakan oleh saudari Mbak Retno Widyaningsih. Saya tahu sobat-sobat semuanya sudah tidak sabar dan menantikan materi yang sangat keren yang akan dibawakan oleh Mbak Retno Widyaningsih pada pagi hari ini. Tapi izinkan saya untuk membacakan susunan-susunan acara pada webinar Ramadan pagi ini. Adapun susunan acara kegiatan webinar pada pagi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, open sesi materi. Dan yang ketiga, sesi Q&A. Yang keempat, perkenalan BPN. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara webinar bulan suci Ramadan pagi hari ini mendapatkan keberkahan, dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan kita ilmu dan wawasan yang bermanfaat tentunya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pembacaan doa akan dipimpin oleh rekan kita, yakni Dinar Ardi. Kepada Dinar Ardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Yusuf telah memberikan waktu kepada saya untuk membaca doa pada kesempatan kali ini. Baiklah, mari kita mulai baca doa webinar Ramadan pada hari ini agar lancar, berkah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa bil haqqi wal hadi wal خاتم لما سبق والنعم بالحق والحادي والختام لما سبق والناصر إلا صراط مستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه حق قدره ما ومقدار العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا لا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عافني في بداني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين. يا الله Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki. Pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpet Network bisa memberikan banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkaya, tambah maju, tambah sukses. Dan jadikanlah jalanmu yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Hafid, ya Jalil.
Zat yang maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi kami berserta keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahhar, Zat yang Maha Pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan. Kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkanlah kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu-waktu kecil. Hingga ringanlah berjalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi wasallam. Subh Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bacaan doa telah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada saudara Muhammad Yusuf. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan Dinar Arti yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Namun, sebelumnya saya informasikan bahwa acara inti pada pagi hari ini akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi oleh narasumber, dan yang kedua adalah sesi diskusi sekaligus tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan tentunya. Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi oleh rekan saya, Retno Widyaningsih. Kepada saudari Retno Widyaningsih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Yusuf selaku pembawa acara, kepada rekan saya juga saudara Dinar Ardi yang telah membacaan doa di pagi hari ini, serta kepada teman-teman peserta webinar. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di acara webinar Ramadan bersama Bispat Network di episode ke-16 ini. Tepatnya di 16 Ramadan. Semoga puasa kita dilancarkan untuk 14 hari ke depannya. Amin. Baik, jadi pada kesempatan webinar Ramadan kali ini saya akan membawakan tema materi yaitu personal branding dengan uh, baik, pada kesempatan webinar Ramadan kali ini saya akan membawakan tema materi yaitu personal branding dengan subjeknya yaitu build your personal brand, membangun personal brandingmu. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Retno Widyaningsih. Dan biasa disapa dengan nama Retno atau lebih seringnya dengan nama Rere. Kemudian saya berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Untuk alamat yang sekarang, saya berada di Karawaci, Tangerang, Banten. Untuk pendidikan formal, saya pernah menempuh pendidikan SMK, tepatnya di
SMK Budi Dharma Dumai. Kemudian untuk saat ini saya bergabung dengan Bespat Network. Tahun 2022 kemarin saya bergabung dengan Bespat Network atau menjadi anak mondok di Bespat Network sampai dengan sekarang. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai saya atau jika nantinya dari teman-teman sekalian ingin bertanya tentang diri saya ataupun tentang materi yang akan saya bawakan, di sini saya juga mencantumkan alamat email saya, retnawidianingsih26@gmail.com. Untuk title di sini masih kosong ya, jadi kemudian di sini saya juga cantumkan akun media saya, ada IG dengan username tersebut, kemudian ada juga Telegram saya dan LinkedIn saya. Ini sebagai sarana komunikasi aja sih, jadi silahkan jika nantinya ada pertanyaan bisa langsung hubungi akun media sosial saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua saya yang selalu menyupport, mendoakan, serta memberi ridhonya kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada owner Bespat Network, Bapak Muhammad Danwiyoto. Dan kepada rekan-rekan saya, teman seperjuangan saya, kemudian juga kepada guru-guru saya yang telah memberikan wajangannya jikala saya masih di sekolah formal saya. Sebelumnya saya minta izin untuk selanjutnya. Semoga karena ada masalah, saya izin untuk off cam terlebih dahulu. Baiknya gimana ya? Terus saya bang. Kemarin udah stop share. Itu apa namanya, ininya cek powerpointnya stuck, powerpointnya stuck. Udah ada yang join tapi saya soalnya handlein Ini yang mana ini? gitu. Kanan kiri yang mana? Yang Ini udah ada revisi kan? udah yang semua mana, itu. Yang aman yang mana? Ya, Yang ini aman semua. Progres pemilik cek.
Ini nggak apa-apa, dari eksternal udah join. Terus sampai kemarin di berikan apa? Enggak isi terus Oh, ini oke balik lagi satu slide. diulang aja atau gimana? Nah, untuk info lebih lanjut mengenai saya, jika nantinya dari teman-teman peserta webinar sekalian ingin bertanya tentang diri saya ataupun tentang materi yang akan saya bawakan nanti, di sini saya juga mencantumkan alamat email saya. Bisa dicatat ya. Dan untuk title saya saat ini masih belum, mungkin nantinya akan, semoga nantinya bisa menyusul. Amin. Di sini juga saya cantumkan akun media sosial saya, ada IG, kemudian Telegram, dan LinkedIn saya. Ini sebagai sarana untuk komunikasi saja, jadi silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi akun media sosial saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya yang selalu menyupport, mendoakan serta memberi ridhonya kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada owner Bespat Network, Bapak Muhammad Danugioto, yang telah memberikan kesempatan saya
untuk belajar dan kali ini untuk mengisi webinar Ramadan di pagi hari ini. Tak lupa kepada guru-guru saya yang telah banyak memberikan wejangan-wejangannya, dan yang terakhir kepada rekan-rekan seperjuangan di Westpad Network, semoga terus semangat. Serta juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Panitia Webinar Ramadan tahun ini, yaitu Mas Ahmad Rizky, beserta anggota yang telah membantu untuk menyukseskan webinar Ramadan di tahun ini. Baik, untuk perkenalan saya cukupkan sampai di sini. Kemudian langsung saja kita masuk ke agenda webinar hari ini dengan beberapa sub yang akan saya sampaikan nanti. Di sini ada definisi brand dan branding, kemudian definisi singkat personal branding, dilanjut dengan pentingnya personal branding, dan yang sub yang terakhir disusul dengan media untuk membangun personal branding. Baik, oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu personal branding? Kemudian tanpa kita sadari sebenarnya bahwa siapapun itu membutuhkan personal branding, mau itu Anda seorang pengusaha, karyawan, atau seorang ibu rumah tangga sekalipun gitu. Itu sangat membutuhkan personal branding, yang artinya
Bilang-bilang atuh Bang. Bukan. Masa iya? Be calm ya, be calm. Calm, calm. Intinya adalah tenang. Ya kawan-kawan, intinya adalah tenang. Cuma ngomong. Tes. Sip. Udah. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Kenapa sih kamu? Kamu juga masalah. Oke, langsung saja kita lanjut untuk masuk ke materinya personal branding. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya siapapun itu membutuhkan personal branding, maupun Anda itu seorang pengusaha, karyawan, ataupun seorang ibu rumah tangga sekalipun. Tentunya itu membutuhkan personal branding, yang artinya jika tidak hanya orang-orang yang udah terkenal aja nih yang membutuhkan personal branding. Kemudian di sini perlu kita ketahui dulu apa itu brand dan branding.
Jadi, brand itu merupakan citra atau identitas, bisa juga dikatakan merek dagang. Brand juga merupakan identitas pembeda antar sesama, baik itu antar manusia maupun antar produk. Bisa saya contohkan di sini misalnya dari satu kata yaitu bisa saya contohkan di sini ada 3 kata, ada Sule, kemudian ada brand KFC, Nah, perlu kita ketahui dulu di sini apa itu brand dan branding. Jadi, brand adalah citra atau identitas, bisa juga dikatakan merek dagang. Brand di sini juga merupakan identitas pembeda antara sesama baik itu antar manusia maupun antar produk. Bisa saya contohkan di sini ada 3 kata yaitu Sule, kemudian KFC, dan ada juga brand coffee yaitu Starbucks. Kemudian apa sih kira-kira yang rekan-rekan bayangkan ketika mendengar 3 kata ini? Pastinya bayangan saudara sekalian tidak jauh dari Sule itu adalah seorang pelawak, atau KFC itu sebuah restoran cepat saji yang membuat atau menjual ayam goreng. Sedangkan Starbucks ini sering kita kenal dengan brand kopi yang belakangan ini sedang populer. Nah, dari ketiga contoh ini bisa kita simpulkan bahwa brand atau identitas dari ketiganya itu beda-beda gitu kan. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih personal branding itu. Personal di sini merupakan perorangan yang bertindak untuk diri mereka sendiri. Dan ini berkaitan dengan pembuktian kompetensi, sedangkan brand di sini sering diartikan bahwa branding sendiri merupakan aktivitas atau tindakan pemasarannya. Dan bisa kita jabarkan bahwa personal branding adalah cara seorang mempromosikan diri sendiri dengan mengkombinasikan keunikan dari keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang seorang itu inginkan. Jadi apa sih yang kita ingin, jika kita ingin membranding kita, apa sih yang ingin kita tunjukkan ke orang-orang di luar gitu kan. Hal ini juga bisa kita simpulkan bahwasanya prestasi diri itu merupakan mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk menyebarkan informasi tentang dirinya dalam rangka untuk itu tadi, untuk mempengaruhi persepsi orang lain. Di sini ada diferensiasi atau pembeda.
dan pembedanya itu ada unik. Kenapa saya katakan unik di sini? Karena setiap dari kita pasti punya faktor perbedaan yang satu sama lainnya itu pasti tidak sama gitu. Sedangkan sifat branding sendiri itu sangat relevan, yang artinya kita bisa kaitkan branding kita itu dengan hal yang kita inginkan tadi. Konsep branding itu mengacu pada nama perusahaan. Di sini bisa misalnya ada simbol, bisa juga kita buat logo, kemudian ada slogan, bisa juga kita ekspresikan visual atau tampilan perusahaan yang berhubungan dengan corporate identitas dan corporate image. Nah, tinggal kita fokusin aja nih ketika kita mau bangun personal branding, kita mau mulai branding kita itu udah menjadi seperti apa dan mulai dari mana, agar nantinya menghasilkan suatu brand kita sendiri. Nah, di sini ada definisi menurut beberapa ahli mengenai personal branding. Ada menurut Montoya 2002 bahwa personal branding merupakan sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Sedangkan menurut Ronald Susanto 2010 di sini personal branding adalah sebuah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Antara lain ada kepribadian, kemampuan, dan nilai-nilai, dan bagaimana nilai-nilai ini nantinya menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Dengan adanya brand ini diharapkan nantinya dapat membawa manfaat atau suatu nilai ke semua pihak. Artinya dengan brand ini kita bisa memikat atau membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi kesimpulannya, brand itu merupakan hasil dari sebuah proses branding. Begitupun dalam dunia kerja, orang-orang mempromosikan diri mereka itu sebagai person brands untuk bersaing dengan orang lain. Dan di sini ada 3 elemen yang harus kita bangun dan harus kita integrasikan untuk membentuk personal branding. Di sini ada you, ada promise, dan ada relationship, di mana you itu bisa diistilahkan dengan diri kita sendiri atau elemen yang dibentuk dengan cara kita akan paham akan diri kita sendiri. Siapa sih saya? Dan kemudian kemampuan apa sih yang saya miliki? Jadi ketika akan membentuk person brands kita harus paham betul nih siapa kita dan nilai-nilai apa yang kemudian akan kita umumkan ke dunia. Atau misalnya ketika suatu hari saya bertemu dengan seorang nih, bagaimana cara saya memperkenalkan diri saya gitu kan. Pastinya ketika kenalan gitu, saya harus tahu dulu dong, paham dulu nama saya, terus kelebihan saya gitu yang akan saya kenalkan ke orang tersebut. Nggak mungkin saya perkenalkan, tapi saya nggak tahu diri saya ini itu, kecuali lupa ingatan gitu kan. Tapi itu lain. Kemudian nilai-nilai yang saya maksud tadi adalah kepribadian, kualitas, dan keahlian. Dan promise di sini merupakan janji atau juga bisa
kita simpulkan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk memenuhi harapan orang lain terhadap brand yang kita bangun. Contohnya, saya punya teman. Nah, teman saya ini membranding dirinya dengan keahlian yang dia punya. Contoh keahliannya misalnya network engineer gitu kan. Ketika teman saya berani membranding keahlian ini, pastinya dia harus punya tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. Istilahnya, saya istilahkan lagi, teman saya ini harus benar-benar ahli pada bidang ini, sehingga ketika brand dia sebagai NE ini dipakai orang ini tidak akan kecewa karena ternyata sudah sesuai dengan yang orang tersebut harapkan gitu. Kemudian relationship di sini merupakan tahap yang membuat brand kita itu akan dikenal, dalam artian jika personal brand kita sudah baik, tentunya orang-orang akan semakin kenal dengan kita. Gitu. Sejauh ini saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan di sini sepenting apa sih personal branding gitu. Kenapa kita harus membangun personal branding? Apa manfaatnya sih ketika kita itu punya personal branding? Nah, di sini personal branding itu mempunyai manfaat untuk memperluas network. Personal branding bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada di mana kita akan membangun jaringan yang luas dengan orang-orang yang melakukan baik cara membangunnya itu melalui offline maupun online, serta bisa memberikan interaksi yang positif terhadap orang lain, juga termasuk tahapan memperluas network. Kemudian di sini ada personal branding itu penting untuk membuka peluang. Jadi personal branding yang bagus dan kuat akan memudahkan kita dalam memperluas peluang atau relasi. Relasi di sini tentunya menjadi salah satu pintu utama untuk membuka berbagai kesuksesan. Nah, bayangkan aja betapa lebih mudahnya proses yang perlu kita jalani karena orang-orang banyak yang udah kenal sama kita. Dan personal branding yang berhasil itu orang-orang ini mulai mengenalmu dengan personal branding yang berhasil kamu bangun dengan sangat positif. Kemudian maksud dari kredibilitas di sini adalah bahwa membangun kepercayaan tidak bisa dalam waktu singkat karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Makanya jika tidak dimulai dari sekarang, kapan kita mau mulai gitu kan? Kamu akan kesulitan mendapatkan kepercayaan orang-orang sekitar saat dibutuhkan nanti kalau kamu tidak membangunnya dimulai dari sekarang. Kemudian kredibilitas di sini tidak hanya berkaitan dengan seberapa mampu kamu diberikan sebuah jawaban, istilahnya kamu diamanahi sebuah jabatan gitu, tapi juga seberapa jauh kamu itu bisa dipercaya terhadap sesuatu. Itu juga sangat mempengaruhi kepercayaan orang kepada kamu ketika kamu mempunyai personal branding yang baik. Kemudian poin keempat ada jaminan kerja. Dengan membuat orang bisa fokus pada kelebihan kamu, maka kamu akan mendapatkan penilaian yang lebih bagus di mata orang lain. Bahkan jika
kemampuan itu langka gitu kan. Skill kamu itu susah dicari misalnya. Eh, orang ini akan eh, orang ini pastinya akan mencari kamu. Justru mereka itu akan datang mencari kamu sehingga kamu tidak perlu repot-repot datang untuk nyari kerjaan gitu. Kemudian cara apa aja sih gitu yang bisa kita pakai untuk membangun personal branding? Di sini ada 4 cara. Pertama, kita harus menentukan personal branding yang kita inginkan. Seperti apa kita ingin dipandang orang gitu. Contohnya kita ingin dilihat sebagai personal yang bisa diandalkan atau punya hasil karya gitu. Untuk ini kamu juga harus menentukan deskripsi yang menggambarkan diri kamu sendiri, terutama hal yang berkaitan dengan usaha serta kemampuan yang kamu miliki. Kamu juga bisa mulai dengan menulis hal-hal positif yang menggambarkan diri kamu. Kemudian bayangkan aja ketika hal tersebut itu difikirkan oleh orang lain. Jadi orang itu akan ingat kamu gitu. Hal-hal positif yang kamu catat tadi itu orang bayangkan. Kemudian saat orang membayangkan hal positif tentang kamu, orang ini akan ingat kamu. Mereka juga kemudian yang kedua, kamu bisa memanfaatkan platform untuk menyebarkan brand kamu. Di sini saya sarankan ada 2 platform, yaitu ada website dan blog. Kemudian ada juga media sosial seperti Instagram gitu kan. Kemudian di sini ketika kamu mulai membuat web untuk membranding, sebaiknya kamu menggunakannya dengan nama kamu. Kenapa harus dengan nama kamu? Ya agar saat orang mencari nama kamu di Google ataupun website gitu kan, nama kamu itu akan langsung ditemukan. Yang artinya setelah nanti kamu memiliki 2 platform tadi dan sudah bisa menghandle dengan baik, nanti kamu bisa menambahkan lagi media sosial lain seperti Twitter atau Facebook dan lain sebagainya. Kemudian di sini personal branding itu perlu menggunakan storytelling, karena orang itu akan selalu tertarik untuk tahu atau mencari tahu tentang perjalanan hidup kita gitu. Ini juga bisa dimulai dengan kamu membuat usaha atau membuat konten yang berpotensi supaya orang ini tertarik kepada konten kamu gitu kan. Nah, yang keempat, ketika kamu memutuskan untuk membranding diri, hal yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah konsisten untuk menggunakan semua platform tadi dengan menggunakan nama asli kamu. Kemudian dari sini juga perlu kamu ingat bahwa untuk personal branding yang baik, kamu harus menentukan jati diri, menguatkan niat, terus eksplorasi potensi diri, dan jangan lupa untuk jadi personal yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, tidak berasa sesi webinar ini telah berakhir, dan terus nantikan sesi atau episode webinar yang akan datang.
tentunya dengan tema materi-materi yang makin menarik untuk dibahas. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Sebelumnya, jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam pantang pulang sebelum reply dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara, Saudara Muhammad Yusuf Faktur Rizky. Saya persilakan. Oke, terima kasih pada narasumber kita, yakni Retno Sitianingsih, atas pemaparan materi yang sangat keren sekali. Nah, selanjutnya kita mempunyai sesi tanya jawab untuk sobat-sobat semuanya yang mempunyai pertanyaan, ingin meminta saran atau pendapat juga bisa nih disampaikan di sesi tanya jawab pada kesempatan pada pagi hari ini. Karena itu silakan mereka buat raisiannya masing-masing atau langsung saja terus bertanya pada kolom chat komentar dengan format nama beserta pertanyaannya. Baik, kiranya tidak ada pertanyaan, sobat-sobat semuanya. Webinar pada pagi hari ini sangat menarik, bukan? Namun, sayangnya kita harus berpisah sampai di sini. Tapi tenang saja, karena masih ada banyak beraneka ragam materi yang akan disampaikan pada episode berikutnya. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin mencari referensi atau materi menarik lainnya, kami ada video webinar tahun sebelumnya. Teman-teman bisa tonton kembali di channel YouTube kami, yaitu Bestpart Network. Dan untuk linknya akan saya lampirkan di kolom komentar ya. Nah, di website kami terdapat banyak sekali materi-materi yang gak kalah menarik dari yang tadi atau yang materi sebelum-sebelumnya. Di sini ada apa itu FreeBSD yang dibawakan oleh Bapak Andi Hidayat selaku expert di bidang software FreeBSD. Dan yang kedua ada dari Bapak David Wiragasan yang membawakan materi Introduction VXLAN eVPN. Dan yang ketiga ada materi yang sangat menarik dan bagus untuk dipelajari, yaitu yang berjudul WaveXLAN yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Januyato. Bagi rekan-rekan semua, silakan mengunjungi website kami ini dan linknya akan saya ambilkan di kolom komentar. Nah, acara selanjutnya adalah perkenalan Bestpart Network. Pada kesempatan kali ini, rekan saya Irwan Saputra akan memperkenalkan sebenarnya Bestpart Network ini, yaitu perusahaan apa, fokus di bidang apa, dan bekerja sama dengan lembaga maupun kompeti apa saja. Kami persilakan kepada saudara Irwan Saputra, tempat dan waktu, saya persilakan. Terima kasih kepada Yusuf telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan profil BPN sekarang ini. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan BPN kepada kalian semua. BPN itu adalah Bestpart Network yang bergerak di bidang IT Network Training and Consultant. Nah, ini adalah Bestpart System Integrator. Di sini tersedia beberapa bidang, ada Network Planning and Design, yaitu proses yang berkesinambungan meliputi desain topologi sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Berikutnya ada Network Implementation, yaitu meliputi instalasi jaringan, proses upgrade, dan proses pengamanan backbone perusahaan. Ada juga Network Monitoring, prosesnya pemantauan dan analisa jaringan secara terus-menerus. Berikutnya yaitu Network Maintenance,
Yang kami tawarkan terdiri dari kontak per masalah ataupun kontrak tahunan, meliputi pengecekan device, jaringan, dan troubleshoot. Ada juga in-house training. Perusahaan kami ini bisa mengadakan acara training untuk karyawan ataupun bisa juga untuk yang lain, sehingga karyawan diharapkan bisa upgrade skillnya dengan cara mengikuti in-house training ini. Ada juga network assessment. Nah, metode assessment sangat diperlukan agar kita bisa mengetahui secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalamnya pengidentifikasian dalam risiko, masalah, dan cara memperbaikinya. Bespat juga menyediakan IT network konsultan. Jika membutuhkan asisten mengenai permasalahan yang ada dalam jaringan, nah konsultasikan saja ke Bespat Network. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ini berikut adalah klien yang pernah ditangani oleh Bespat Network. Ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Teleperformance, Telenet, Sekolahan, Sutech, Cloudhouse, Mizuho, Sinergi Informasi Pratama atau SIP, Jago Network ID, Lintasarta, H3C, Indosat, dan banyak lainnya bisa terlihat di laptop kalian semua. Nah, bisa dilihat ada Dana, Bank BTN, Nokia, Fujitsu, dan ada lainnya Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, TIK Polri, Mabes Polri, Kementerian Keuangan, STPI, Kominfo, Parnas 16 Papua, PON, Telkomsel, dan Metokrom. Dan banyak lainnya bisa dilihat ya. Oke. Ini Bank BRI, PLN. Nah, di sini ada contoh project experience yang pernah dilakukan oleh Bespat Network. Yang pertama yaitu implementasi VXLAN VPN multisite, redesign MPLS pada IP RAN network, implementasi Cisco ASI, setup BGP internet, dan maintain. Network design, manage service, new installation IT network, replace core switch. Ada juga bisa dilihat optimization IT network, ATM BGP, multi-homing, pengadaan perangkat jaringan, setup IT network CCTV, IT network assessment, rollout and device banking, implementasi radio server, setup infra, PDC, dan DRC. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, terdapat dokumentasi waktu project pada klien-klien yang pernah ditangani. Nah, di sini ada implementasi di ruang server, ada meeting juga. Nah, di sini ada training, bisa dilihat. Nah, banyak. Oke, lanjut. Di Bespat Network ini menyediakan training center, yaitu dengan vendor Cisco. Nah, di sini bisa mendapatkan CCNA dan CCNP, routing switching training. Berikut produk Bespat Network. Produk pertama yaitu Workbook CCNA Bespat Training Center, atau biasa disebut buku biru. Dibuat oleh Muhammad Danu Wiyoto, CCIE, routing switching. Ini bisa didapatkan di website kami, silahkan dikunjungi. Nah, berikut ada handbook NPLS,
dan L3 VPN. Dibuat oleh Muhammad Danu Wiyoto, CCIE Routing Switching. Berikutnya ada handbook Zoom Cloud Meeting, dibuat oleh Jackie Hendrian, Bestpat Network Teams. Berikutnya ada handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM, dibuat oleh Itang Asep Supiandi, Bestpat Network Teams. Nah, berikutnya ada handbook Stacking Cisco Switch 3750, dibuat oleh Danang Kurniawan, Bestpat Network Teams. Nah, berikut ada produk baju yang disediakan oleh Bestpat Network dengan ada logo di depannya, yaitu logo Bestpat Network, dan ada tulisan di punggung, di belakang, bagian belakang, dengan tulisan Never Stop Ngoprek. Baju ini bisa didapatkan dengan harga yaitu 150.000 dan tersedia size S, M, L, XL, double XL. Pemesanannya bisa langsung saja ke info@bestpatnetwork.com. Berikutnya juga ada dengan baju yang sama dengan berwarna hitam. Baju ini juga bisa didapatkan dengan harga Rp150.000. Size-nya S, M, L, XL, double XL. Oke, saja. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum reply. Ya, terima kasih kepada rekan saya Irwan Saputra yang telah memperkenalkan perusahaan Bestpat Network. Jadi Bestpat Network itu adalah company fokus di bidang IT network ya, sobat-sobat sekalian. Alhamdulillah sobat-sobat sekalian rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat menarik dan keren dari saudari Retno Widyaningsih selaku pemateri sekaligus anak mondok NRW 22. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk selalu maju dan terus berkembang untuk selalu memperhatikan perkembangan teknologi. Sekian dari saya sebagai host, pamit undur diri. Apabila ada tutur kata atau kalimat saya yang kurang berkenan di hati sobat-sobat sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian sobat-sobat karena telah berpartisipasi mengikuti webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari dengan sangat antusias. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you guys. Sorry, banyak kendala. Oh.